Pemeran Nazla, Syifa, Adinda, Ala, Panji, Arkan, Laila, Ashila, Makfira, Sulfinsa, Zafi, Satria, Fani, Meli, Akbar, Samuel, Suci, Lutfi, Kirana, Devita, Fitria, Mutiara. Penulis naskah Syifa Saukia, Nur Aziza. Penyunting naskah Andi Nurmiyanti Han. Sutradara Tonika Rakardo. Kanvas persahabatan. Selamat menyaksikan. Mentari pagi menyinari wajah Rencana. Saat itu ia duduk bersama Fanya di tribun lapangan sekolah. Jari-jari letih Rencana menari lincah di atas selembar kertas kosong. Bibirnya membentuk senyum tipis memperlihatkan gigi kecilnya yang menggemaskan. Ia yang sedang asik dengan dunianya sendiri melukiskan imajinasi di atas kertas. Rencana Ayudhisa, seorang gadis introvert yang suka dengan kesunyian itu, mengidap anxiety disorder yang membuatnya mudah merasa gugup. Namun, semenjak berteman dengan Salisa Maheswari dan Lavanya Aman, ia menjadi ekspresif. Kalian lagi ngapain? Gue cariin juga dari tadi. Ngegiting aja loh, udahan nih, bikinnya sama Sisa Dewa. Ih, sidik aja lo. Makanya sama Selingga aja tuh, biar ada gandengan. Ih, enak aja loh, amit-amit. Ketiga gadis itu berjalan menelusuri koridor sekolah sambil sedikit bercanda. Tidak sengaja, Rencana malah menyenggol bahu Rachel yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan. Lo punya mata nggak sih? Jalan tuh pakai mata. Maaf, aku gak sengaja. Bukannya jalan tuh pakai kaki ya? Kalian ngapain masih di sini? Bukannya bel udah bunyi ya dari tadi? Enggak, Bu. Kita baru aja masuk kelas nih, turun kelas. Kalian bertiga ngapain masih di sini? Kamu sekelas? Enggak, Bu. Singkat waktu, bel yang menandakan istirahat kedua berbunyi. Kantin yuk. Langit sama Al udah nungguin kita. Gue juga pasti udah kangen sama gue. Ih, bucin lo, merinding nih gue dengernya. Ya nggak, Ren? Kok kalian gitu sih? Ya udah yuk, kita ke kantin. Udah yuk. Sekarang ketiganya tengah menikmati makan siang mereka di kantin, ditemani Sadewa, Al, dan juga lagi. Dengar katanya bulan ini bakal ada perlombaan melukis. Nah, terus yang lukisannya paling bagus katanya bakal dipamer di pameran seni. Terus hadiahnya juga lumayan lah. Kamu minat ya? Kayaknya gak dulu deh. Soalnya aku masih belum siap. Cahaya matahari memudar, meninggalkan jejak warna ungu dan jingga yang suram di cakrawala. Hari mulai redup, langit mulai gelap dan udara menjadi dingin. Rencana duduk di dekat jendela menatap kosong ke langit malam dengan kanvas dan alat lukis di tangannya. Kata-kata langit terus berputar dalam benaknya. Saat itu pula, Rencana turun menghampiri ibunya yang berada di ruang tamu. Rencana mengepalkan tangannya yang mulai berkeringat dingin, kemudian menghela nafas panjang. Mah, Rencana pengen ngomong bentar boleh? Jadi katanya sekolah bakal ngadain perlombaan lukis dan Rencana pengen Gak boleh. Mama kan udah bilang, lukis itu gak ada gunanya.
Tapi mah, Renjana suka melukis. Kali ini aja kasih aku kesempatan buat ngebuktiin kemampuan diri aku. Udah dibilangin, melukis itu gak ada gunanya dan gak menjamin masa depan kamu juga. Mama mau yang terbaik buat kamu. Dan keputusan Mama udah bulat. Sekarang kembali ke kamar kamu, belajar dan gak usah lanjutin lukisan kamu yang gak jelas itu. Keesokan harinya, pada saat jam istirahat, Renjana dan kelima temannya sedang berada di rooftop. Tawa nyaring mereka memenuhi udara, saling melontarkan candaan. Guys, kenapa tai warnanya biru? Karena emang dari sononya biru. Salah, yang benar itu kalau tai warnanya kuning namanya tai. Kamu nggak apa-apa. Guys, aku mau ngomong sesuatu. Apa sih, Bang? Iya, Renjana mau ngomong. Aku udah coba izin ke nyokap soal perlombaan melukis itu. Dan hasilnya nihil. Nyokapku tetap gak ngasih izin. Gak apa-apa ya. At least lo udah yakinin nyokap lo. Kita bakal selalu ngedukung keputusan lo kok. Nah, betul tuh. Gue saranin lo ikut aja, tapi gak usah ngasih ke nyokap lo. Itu sama aja bohong. Dosa, woy. Terus, Renjana harus ngapain? Pasti di satu sisi dia pengen banget ikut, tapi halangan ke nyokapnya. Gue setuju sih, Sadewa ada benernya. Jangan sia-siain bakat kamu, Ren. Kenapa lo gak nyoba aja dulu? Oke deh, aku akan ikut. Setelah memutuskan untuk ikut dalam perlombaan itu, keseharian Renjana diisi dengan berlatih melukis, baik ketika berada di kamarnya atau di sekolah. Siang itu, jam dinding menunjukkan pukul 9.30 waktu istirahat. Kelas seni memiliki sedikit pengunjung, hanya Renjana dan satu siswi dari kelas lain. Ia sedang melukis di kanvas. Saat Renjana sedang melukis, Russell dan Jingga tidak sengaja melewati kelas tersebut dan melihat Renjana yang sedang melukis dengan tenang. Gue denger si Renjana juga ikut perlombaan melukis itu. Gue lihat-lihat lukisannya lebih bagus daripada lukisan lo. Saat Rachel dan Jingga berada di bangku kelas mereka, Rachel memikirkan berbagai cara untuk memenangkan lomba. Gue ada rencana. Gimana kalau kita curi aja tuh lukisannya Renjana, terus lo ngaku aja tuh lukisan lo? Gimana? Pinter juga lo. Nah kan? Saat jam istirahat selanjutnya, Renjana kembali ke kelas seni bersama kedua temannya yang tak lain adalah Salisa dan Fanya. Ya nih, udah hampir selesai. Wah, iya gue yakin lo bakal menang. Guys, kantin yuk. Gue lapar banget nih. Lapar mulu kerjaan lo, sabar dikit napa Sivan. Lama banget lo berdua. Udah yuk. Saat mereka bertiga pergi, disitulah Rachel dan Jingga yang sedari dari tadi memperhatikan mereka keluar dari persembunyiannya dan mendekati lukisan Renjana yang belum sepenuhnya selesai. Wah, cantik banget. Belum selesai udah sebagus ini. Gak ada yang boleh nyanyiin lukisan gue. Gue gak bisa biarin dia nyerahin lukisan ini ke panitia lomba. Gue harus menang. Sesuai rencana yang sudah mereka diskusikan, Rachel menugaskan Jingga untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga jika ada siswa yang berada di sekitar ruang itu. Ras, buruan Ras. Ras, buruan. Beberapa saat kemudian, Renjana dan kedua temannya kembali ke kelas seni sambil membawa beberapa cemilan di tangan mereka. Alangkah terkejutnya mereka melihat lukisan Renjana sudah tidak ada di sana. Lukisanku?
perasaan tadi aku taruhnya di sini. Kok nggak ada ya? Tenang dulu Ren, kita cari di sekitaran sini ya. Lukisanku hilang. Aku nggak mungkin ngulang semuanya dengan sisa waktu cuma 2 hari lagi. Udah, biarin aja dia tenang gitu. Sekarang kita harus bantu cari lukisannya. Gue rasa bisa rencana yang lebih curi. Tapi siapa pelakunya? Langkah kaki Renjana berdengung di dinding-dinding koridor yang sepi. Gadis itu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia bahkan tak memperdulikan yang ada di sekitarnya. Jana, Ren. Di depan ruang CCTV, Fanya mengetuk pintu hingga 4-5 kali, namun tidak ada jawaban. Van, lo yakin gak apa-apa kita masuk? Pak Sepomnya lagi nggak jaga loh. Ntar kita dikira mau ngapain lagi. Ya enggak lah, lihat kita kan baik. Lagian kita nggak mau nyuruh di sini. Bukan Van, apa gue bilang? Lo sih batu. Lagian loh, Apa yang kalian lakukan di sini? Dan Bapak kira pintu ini tadi terkunci. Anak-anak, kalian tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, kan? Pak Harto. Itu Pak, kami lagi cek kualitas CCTV. Enggak Pak, enggak gitu. Sebenarnya kami kesini karena ingin mengecek rekaman CCTV di ruang kelas seni. Soalnya lukisan teman saya hilang Pak. Dan soal pintu yang nggak dikunci itu, kami nggak tahu sama sekali Pak. Betul Pak. Ya sudah, kalian ingin melihat rekamannya, kan? Ya Pak. Pak Harto pun mempersilahkan kedua gadis itu untuk mengecek CCTV rekaman kelas ruang. Mereka mulai menontonnya dengan seksama. Di dalam rekaman tersebut menampakkan ketika Renjana dan Salisa sedang ditarik oleh Fanya untuk ke kantin. Tetapi tiba-tiba rekaman itu hanya menampilkan layar hitam dan disambung dengan rekaman saat Renjana, Salisa, dan Fanya sudah kembali ke kelas seni. Mereka dalam kondisi mencari-cari lukisan Renjana yang sudah hilang. Pak, ini CCTV-nya lagi error ya? Aduh, nggak tahu Neng. Soalnya saya tadi dari WC dan di sini tidak ada yang jaga. Ya, udah deh Pak. Terima kasih Pak. Keesokan paginya, kelas Renjana sedang jam kosong karena guru sedang rapat. Renjana duduk diam sambil melabur. Salisa dan Fanya saling menatap, kemudian memutuskan untuk menghampiri Renjana. Ren, kita udah cek di ruangan CCTV dan lukisan lo boleh yang dicuri, tapi kita nggak pegang buktinya soalnya rekamannya juga ikutan dicuri. Gak apa-apa kok. Aku udah mutusin buat mundurin diri aja. Jangan langsung nyerah gitu dong Ren. Kok gitu sih Nan? Kita bakal cari pelaku yang nyuri lukisan lo kok sebelum perlombanya dimulai. Renjana hanya diam dan tak yakin akan menemukan pelaku yang mencuri lukisannya. Harapannya untuk membuktikan bakatnya kepada ibunya telah sirna. Ketiga gadis tersebut sedang berada di kantin untuk makan siang. Tak lama kemudian, Langit, Al, dan juga Sadewa bergabung ke meja mereka. Kami izin gabung ya guys ya. Kok pada diam sih? Jadi gini, ada yang nyuri lukisan Renjana kemarin dan kita masih nggak tahu siapa pelakunya. Udah dicek di ruangan CCTV juga, kepotong rekamannya. Udah jelas banget ada yang sengaja rencanain ini. Masa iya sih lu nggak ada bukti sama sekali? Ya lo pikir aja lah, kalau kita udah dapat buktinya ya udah kelar semua masalahnya. PA lo.
Aku ke toilet dulu ya bentar. Renjana berjalan melewati toilet. Dia meneruskan langkahnya untuk menuju perpustakaan mencari ketenangan. Sesampainya di sana, Renjana berjalan menuju salah satu kursi di bagian pojok perpustakaan. Ia langsung duduk dan tidur dengan kepala lengan di atas meja. Di waktu yang bersamaan, Aru masuk ke dalam perpustakaan untuk mengembalikan novel yang sudah ia pinjam. Aru berjalan menuju pojok perpustakaan untuk mencari sebuah novel. Setelah menemukannya, Aru memutuskan untuk duduk di samping gadis yang sedang tertidur itu. Loh, lo bukannya Renjana 12 IPA 2 ya? Iya, kamu siapa? Kenalin, gue Aru dari 12 IPS 3. Lo ngapain tidur di sini? Mana sendiri lagi? Aku gak tidur kok, cuma istirahat aja bentar, soalnya lagi banyak pikiran. Emang sih, akhir-akhir ini kita lagi sibuk-sibuknya, apalagi kan kita mau persiapan UN. Iya, benar. Tapi aku gak bermasalahin yang itu kok. Gitu ya. Lo kok mau cerita? Aku lagi bingung. Lukisan aku dicuri dan besok udah harus dikumpulin. Sebenarnya kan gue mau jujur. Sebenarnya gue pernah dengar kalau misalnya Nasir iri banget sama lukisan lo. Apalagi lukisan lo lebih perfect daripada dia. Dan juga gue denger sih Rasa dan Jingga ngerencanain buat nyuri lukisan lo. Kamu serius? Aku gak nyangka mereka bakal ngelakuin hal itu cuma karena mereka iri dan kesal padaku. Terima kasih banyak ya Aru. Informasi yang kamu berikan benar-benar berguna banget buat aku. Renjana membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena tidak ingin membebani teman-temannya. Renjana berjalan menyelusuri koridor sebelah hingga ia tidak sengaja melihat komplotan rasial yang sedang berkumpul di ujung koridor sambil mengobrol. Renjana segera menghampiri Rachel dan berdiri di hadapannya. Rachel, kamu yang nyuri lukisan aku ya? Lo apaan sih? Main duduk-duduk aja. Lo kalau menuduh orang nyurinya gak ada bukti lo. Gue sih malu ya nuduh orang sembarangan. Mana duduknya gak pakai bukti lagi. Parah banget. Kalian ngapain Renjana? Ngapain sama gue? Temen lo bilang apa-apaan? Duduk-duduk gue sembarangan. Lo kenapa diam aja? Gak punya mulut ya? Tahu tuh, punya mulut gak digunain. Cowok kok mulutnya lemas? Wah, berani lo. Gue gak mandang jandar ya. Jangan pada. Jangan. Sialan. Di hadapan meja Pak Abram, menunggu kesaksian masing-masing dari awal mula kejadian. Yang mulai Renjana, Pak. Dia datengin saya, terus menuduh saya nyuri lukisan dia. Padahal kan dia nggak punya bukti. Renjana, apa benar seperti itu? Tuh kan, tidak aja kan Pak. Udah nuduh orang gak jelas, apa nggak malu? Jaga mulut lo ya, teman gue nggak mungkin berani datengin elu tanpa alasan yang jelas. Gue sama rasa paling benar deh. Ren, please, kita butuh penjelasan lo. Aku gak nuduh sembarangan Pak. Rachel memang mencuri lukisanku. Emang lo tahu gue nyuri itu dari mana? Coba buktiin. Aru, teman kelas kamu yang ngasih tahu aku. Aru cerita ke aku Pak, kalau dia pernah dengar obrolan Rachel dan juga yang rencanain buat nyuri lukisanku. Pak Abram memutuskan untuk memanggil Aru untuk menceritakan semuanya.
Aru masuk ke dalam ruangan Pak Abram dengan gugup. Saat dia masuk, Rachel dan Jika menatapnya dengan tatapan singit. Ada apa ya Pak, manggil saya? Nak Aru, apa benar Rachel dan Jika yang mengambil lukisan rencana? Brengsek sih Aru, ternyata dia nggak rencana kita. Tenang, buktinya kan masih ada di tangan kita. Bener Pak, Rachel dan Jingga yang mencuri lukisan rencana. Bohong dia Pak. Lagian kan dia nggak punya bukti kalau kita yang nyuri lukisan rencana. Tapi Pak, kami coba nyari bukti di ruang CCTV dan rekamannya malah kepotong. Saya curiga mereka yang udah rencanain semua ini. Lo bisa nggak sih stop dulu kita? Bisa aja kan cuma kebetulan doang. Ya kan di sekolah ini yang sering nyari ibu cuma kalian. Emangnya di sekolah ini suka nyari ribut cuma kita doang? Saya tahu amat deh. Berhenti. Menuduh satu sama lain tidak akan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kalau kita periksa aja barang mereka, Pak? Gak bisa gitu dong Pak. Kita kan juga punya privasi. Betul tuh. Loh, kita kan cuma mau ngecek kalian benar atau enggak. Kalau kalian nggak salah, nggak usah panik gitu dong. Sudah. Lebih baik kita cek CCTV-nya saja. Semuanya pun berjalan menuju kelas 12 IPS 3 melakukan penggeledahan tas. Kalian buruan sembunyiin plastik rekamannya. Ngapain bro? Pinggir lo. Boy, mau kemana lo? Tapi duga, pasti kalian yang pernah gue ya kan? Pasti gue. Ada apa ini? Ini Pak, di dalam flash ini ada bukti kaitan mereka Pak. Pak Abram segera membawa flash tersebut menuju ruang CCTV. Ia ditemani oleh Pak Harto dan beberapa siswa yang penasaran ingin menyaksikan pemutaran rekaman tersebut. Suasana di ruang CCTV terasa gelap. Pak Harto dengan hati-hati memasukkan flash disk ke dalam pemutar. Layar monitor menyala menampilkan rekaman yang terpotong yang diambil dari ruang CCTV. Rekaman itu menunjukkan secara jelas di mana Rachel dan Jika masuk ke dalam kelas seni dan mengambil lukisan rencana. Pak Harto, kalau simpan rekaman ini sebagai bukti, saya akan memanggil orang tua mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Pak. Hari berikutnya, orang tua Arsenio, Chandra, Rachel dan Jika dipanggil ke sekolah. Silakan masuk. Suasana di ruang kepala sekolah sangatlah tegang. Silakan dulu. Anak-anak bapak dan ibu mengambil lukisan tanpa izin. Ini bukan hanya masalah kehilangan barang, tetapi ini juga soal integritas dan tanggung jawab. Saya sangat kecewa dengan Arsenio Pak. Saya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Chandra biasanya anak yang penurut di rumah. Saya akan memberikan hukuman yang setimpal kepadanya. Rachel sebagai pendidik jujur dan bertanggung jawab. Saya akan berbicara serius dengannya. Saya merasa sangat malu dengan perilaku Jingga. Saya akan membimbingnya agar lebih bertanggung jawab. Saya mengerti bapak dan ibu sekalian. Namun, saya harap kejadian ini menjadi pelajaran bagi anak-anak bapak dan ibu. Dan juga bagi seluruh siswa di sekolah ini. Sekolah akan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan. Saya harap bapak dan ibu memberikan pembinaan di rumah masing-masing. Di sisi lain, lukisan rencana sudah kembali ke tangannya. Setelah kejadian itu, rencana bergegas menuju ruang seni sekolah. Ruangan itu cukup sepi karena para siswa sedang makan siang di kantin. Rencana membawa peralatan melukisnya dan langsung memulai bekerja memperbaiki lukisannya yang sedikit rusak. Tak lama kemudian, Salisa dan teman-temannya datang menghampirinya. Mereka membawa bekal makanan ringan dan minuman. Masih ngerjain lukisan lo? Santai aja, lukisan lo udah bagus kok. Aku
Aku ingin lukisan ini tampil sempurna. Ngomong-ngomong, makasih ya udah mampir ke sini. Guys, gimana kalau kita ngambil sambil ngobrol-ngobrol? Mereka pun makan bersama sambil bercanda dan bercerita. Suasana di ruang seni menjadi hangat dan penuh dengan keceriaan. Meskipun rencana sedang mempersiapkan diri untuk semua perlombaan yang baginya cukup penting, tetapi ia ingin mampu menjaga suasana hati tetap positif dan santai. Mereka menyemangati dan memberikan dukungan. Keesokan harinya, perlombaan melukis resmi diselenggarakan. Dengan langkah pasti, Renjana menghampiri meja juri. Dia memegang lukisan yang telah ia kerjakan dengan penuh semangat dan dedikasi. Salisa, Fanya, Langit, dan Sadewa berdiri tak jauh darinya sambil memperhatikan Renjana yang terlihat bingung. Udah nih, tinggal nunggu pengumuman aja. Sabar Ren, kalau mau hasilnya kita bakal dukung kamu kok. Suasana tegang masih menyelimuti para peserta lomba. Juri utama bernama Ibu Tirta Respatika yang berdiri di depan podium karena akan segera mengumumkan hasil perlombaan. Semua peserta silakan berkumpul di tengah lapangan. Setelah melalui proses penjurian yang panjang dan penuh pertimbangan, kami akhirnya telah menetapkan para pemenang. Dan kini tiba saat yang ditunggu-tunggu. Mari kita lihat para pemenang lomba melukis. Untuk juara 3 diraih oleh Agatha Kenzura. Selamat kepada Agatha. Juara 2 diraih oleh Januar Kusuma. Selamat kepada Januar. Dan untuk juara 1 diraih oleh selamat kepada Renjana Ayudisa. Baiklah, kepada para pemenang diperkenankan untuk naik ke panggung. Selamat kepada semua pemenang, prestasi kalian sangat luar biasa. Namun, ada satu peserta yang karyanya sangat menarik perhatian saya dengan kreativitas dan keunikannya yang luar biasa. Renjana, karya kamu sangat menginspirasi. Untuk hadiah khusus dari saya, karya kamu akan saya pajang di pameran lukisan yang berada di dekat kamu. Renjana yang mendengar hal tersebut menjadi speechless. Jujur saja ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan yang tak pernah ia terpikirkan di benaknya. Para siswa lain termasuk teman-teman Renjana mendengar hal tersebut ikut antusias bersorak gembira. Matahari mulai terbit, cahayanya mewarnai langit dengan gradasi jingga dan indah. Renjana, Fanya, dan Salisa pulang dari sekolah menelusuri jalanan yang mulai sepi. Mereka berbincang riang sepanjang jalan. Sore itu, Salisa dan Fanya mengunjungi rumah Renjana untuk menghabiskan waktu bersama. Setibanya di rumah Renjana, mereka masuk ke dalam dan disambut oleh pemandangan ibu dan ayah Renjana yang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa baru pulang? Tadi ada kegiatan di sekolah, makanya pulang telat. Halo Tante. Tante, lihat nih Tante. Renjana menang lomba melukis. Dia bahkan dilukis seniman ternama loh. Katanya, lukisan Renjana bakalan dipajang di pameran yang lokasinya di Jakarta Pusat loh Tante. Di sana bakalan banyak seniman ternama yang akan berkumpul.
Di balik sikap yang terlihat tidak peduli, sebuah rasa bangga yang besar muncul di hatiku. Saya bangga sama kamu, Renjana. The end of story. Renjana sebelumnya merasa seperti permata yang hilang, tersesat tak percaya diri, namun persahabatan dan dukungan dari teman-temannya telah mengubah segalanya. Mereka adalah cahaya yang menerangi jalan Renjana, membantunya menemukan kembali jati dirinya dan kegiatannya. Persahabatan mereka adalah permata yang tak ternilai harganya, sebuah harta yang lebih berharga dari piala kemenangan, saling melengkapi, bersinar bersama